Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Teman dan sahabat semua, kajian kita kali ini adalah berkenaan dengan perencanaan dan rekrutmen sumber daya manusia. Tentu dalam konteks ini, dalam kajian ini kita fokuskan pada bidang pendidikan. Berbicara tentang perencanaan, tentu yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang tujuan, perkiraan, alternatif, evaluasi, opsi-opsi, ya, jadi alternatif-alternatif yang ada. Lalu kita memilih dari beberapa skenario itu, kemudian kita melaksanakan daripada yang kita rencanakan. Adapun kegiatan daripada perencanaan itu mencakup tentang kebijakan, biaya, serta aktivitas. Adapun ruang lingkup daripada perencanaan, kalau kita lihat skup, maka ada tingkat makro dan mikro. Pada tingkat makro ini adalah dalam skala nasional. Kemudian pada tingkat mikro ini adalah lokal dan institusional. Lokal secara kedaerahan, kemudian institusional lembaga pendidikan. Pada ruang lingkup perencanaan itu adalah terpadu, bahwa perencanaan itu adalah merupakan bagian yang integral dari seluruh skenario daripada sebuah lembaga itu. Kemudian komprehensif yang bersifat sistemik dan sistematik. Lalu transaksional dan strategis yang berorientasi kepada kualitas daripada satu perencanaan itu. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan itu mencakup daripada persiapan, ialah inventarisir permasalahan yang ada dalam satu lembaga atau institusi. Kemudian mengkaji rencana yang sudah dipersiapkan, dikaji dengan matang, kemudian membandingkan antara capaian dan seharusnya. Dibandingkan apa yang sudah dilakukan sekarang sampai di mana, kemudian apa yang seharusnya dilakukan atau kondisi yang seharusnya seperti apa. Persiapan berikutnya adalah mendata sumber daya manusia yang ada, jumlahnya berapa dan lain sebagainya. Kemudian mengembangkan. Langkah berikutnya adalah perumusan tujuan. Tentu mengidentifikasi daripada tujuan itu sendiri, kecenderungannya seperti apa. Kemudian merumuskan baik itu secara umum maupun secara khusus. Lalu dibuatlah dalam sebuah program. Langkah berikutnya adalah penentuan daripada supaya ada orientasi yang jelas mana yang menjadi prioritas. Lalu dilakukan evaluasi dengan cara mensimulasikan, kemudian mengevaluasi dan memilih. Disimulasikan dari beberapa alternatif yang diskenariokan itu, disimulasikan, lalu dievaluasi, lalu kita pilih dari skenario-skenario yang dibuat. Langkah berikutnya adalah merumuskan masalah, kemudian menyusun rencana secara final setelah berbagai alternatif yang dipersiapkan, maka kita rumuskan secara final.
Langkah berikutnya adalah implementasi. Dalam mengimplementasikan sebuah rencana, tentu kita butuh persiapan dengan membuat rencana operasional. Lalu dibutuhkan persetujuan atau pengesahan daripada pihak yang berwenang, pihak terkait merencanakan suatu sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian mengatur unit-unit yang terlibat, ya satuan mana yang terlibat dalam pengadaan sumber daya manusia. Langkah berikutnya adalah mendapatkan umpan balik, tentu dengan memantau, lalu mengevaluasi, lalu mengadakan penyesuaian, perubahan. Jika ada penyesuaian, jika ada hal-hal yang berubah dan sebagainya, tentu membuat rencana yang baru untuk penyempurnaan dari perencanaan yang ada. Dalam perencanaan, untuk menganalisis daripada kebutuhan, tentu pertimbangannya ialah job description, deskripsi kerja, kemudian job specification, keterampilan khusus seperti apa yang ingin diharapkan, supaya kita akan mendapatkan demand direct list, demand direct job, seperti itu. Dideskripsikan, apabila butuh spesifikasi tertentu, kita deskripsikan. Yang berikutnya adalah berkenaan dengan rekrutmen sumber daya manusia. Dalam melakukan rekrutmen sumber daya manusia, tentu ada beberapa alasan atau pertimbangan, ialah yang pertama, organisasi baru. Setiap organisasi baru dibentuk, sebuah lembaga baru dibentuk, tentu ini membutuhkan daripada rekrutmen sumber daya manusia. Yang berikutnya adalah perluasan. Sengaja ingin mengembangkan sebuah organisasi, sebuah lembaga termasuk lembaga pendidikan, tentu saja berimplikasi kepada perekrutan sumber daya manusia atau membesar, bertumbuh organisasinya, lembaga pendidikannya membesar, bertumbuh, secara otomatis membutuhkan sumber daya manusia yang lebih. Soal beban tugas yang bertambah dan lain sebagainya, ini membutuhkan daripada rekrutmen sumber daya manusia. Berikutnya, alasan berikutnya adalah mutasi. Terjadi mutasi, perpindahan pegawai, terjadi perpindahan guru, dosen dan lain sebagainya. Yang berikutnya, karena pensiun, merupakan sunatullah bahwa setiap manusia, setiap sumber daya manusia akan memasuki yang namanya masa pensiun atau meninggal dunia. Kita tidak tahu, siapapun pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Jika meninggal tentu ini membutuhkan pengganti, begitu. Nah, adapun yang menjadi aktivitas dasar daripada rekrutmen sumber daya manusia itu sendiri adalah kebutuhan. Kita mengadakan rekrutmen daripada sumber daya manusia itu sendiri adalah pertimbangannya adalah kebutuhan. Lalu kebijakan umum dan kebijakan khusus. Kebijakan umum ini adalah standar pengadaan daripada rekrutmen sumber daya manusia, syarat dan ketentuan yang diatur secara baku. Ini merupakan kebijakan umum. Adapun kebijakan khusus atau wisdom yang di lapangan ini tentu biasa disebut dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah segala sesuatu yang keluar daripada ketentuan yang sudah diatur secara saklek. Bila pengadaan sangat dibutuhkan, kemudian ini ada sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan, tapi ternyata tidak
ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun ini perlu ada pertimbangan-pertimbangan khusus sangat dibutuhkan. Nah, ini masuk daripada kebijakan khusus namanya. Adapun peran tanggung jawab daripada rekrutmen sumber daya manusia itu sendiri dalam konteks lembaga pendidikan misalnya, ini ada tanggung jawab Pemda, berapa kebutuhan guru dalam skala daerah, kemudian administrator, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Ini juga memiliki analisis, memiliki pertimbangan-pertimbangan, mengusulkan, dan lain sebagainya. Lalu komite atau dewan pendidikan, tentu ini memiliki data, memiliki tanggung jawab juga dalam hal rekrutmen sumber daya manusia. Aktivitas dasar berikutnya adalah tentang sumber daripada rekrutmen sumber daya manusia itu sendiri. Berbicara sumber, ini adalah internal dan eksternal. Internal ini tentu konteksnya adalah mutasi. Pengadaan sumber daya manusia tentu diharapkan sepanjang masih bisa ditutup secara internal, dilakukan mutasi dan lain sebagainya, barangkali ini akan menjadi satu pertimbangan yang diprioritaskan. Namun jika secara internal karena terjadi pergeseran mutasi sumber daya manusia itu tidak tersedia pengganti, maka kita lakukan yang bersumber daripada eksternal. Tentu ini adalah pertimbangannya individual. Apakah soal kecakapan yang khusus ya tidak bisa dilakukan daripada sumber daya manusia yang tersedia secara internal. Nah, adapun metode seleksi daripada rekrutmen sumber daya manusia itu sendiri ialah melalui wawancara. Kemudian surat berupa referensi, riwayat hidup, formulir, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk guna memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Perlu dibutuhkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian fisik, tentu syarat secara umum adalah sehat jasmani. Ya, sehat jasmani dan juga tentu sehat rohani. Bisa juga rekrutmen daripada sumber daya manusia itu adalah pertimbangannya adalah ada dibutuhkan misalnya guru olahraga atau apa secara fisik, tentu ini diharapkan memiliki ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan. Kognitif, kecerdasan intelektual, tentu saja seseorang yang akan direkrut dalam sumber daya manusia bidang pendidikan, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan, memiliki kualifikasi standar intelektual atau kognitif tertentu. Kepribadian juga demikian, tidak kalah penting adalah selain daripada fisik kognitif, ini adalah soal kepribadian, soal attitude, ini penting. Kemudian sampel pekerjaan diujikan. Seseorang yang akan direkrut tentu perlu diuji melakukan apakah cakap, diujikan. Ya, dari pekerjaan-pekerjaan yang ada diberikan sampel, diberikan contoh apakah dia bisa menyelesaikan dengan terampil dengan baik. Kemudian seleksi berikutnya tentu adalah steril atau bebas daripada narkoba. Dan soal kejujuran ini menjadi syarat penting ya. Bisa melalui tes psikologi dan lain sebagainya, ini sangat diharapkan ya, sangat dibutuhkan bebas narkoba maupun kejujuran. Utamanya tentu sumber daya manusia dan pendidikan. Demikian teman dan sahabat semua, kajian kita tentang perencanaan dan rekrutmen sumber daya manusia bidang pendidikan ini. Apabila ada
saran, masukan, pertanyaan, silahkan di kolom chat yang tersedia. Dan apabila video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari saya apabila ada konten-konten pembelajaran atau video-video edukatif lainnya yang bermanfaat dalam kehidupan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.